Bayangkan kita sedang berdiri di garis pantai Mediterania pada abad kelima. Di kejauhan, cahaya raksasa dari mercusuar Paros, salah satu keajaiban dunia kuno, memantulkan kilau api ke permukaan air, membimbing kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia masuk ke pelabuhan Alexandria. Alexandria saat itu bukan sekedar kota, ia adalah otak dunia. Di sana berdiri perpustakaan Alexandria, rumah bagi jutaan gulungan papirus yang menyimpan rahasia bintang-bintang dan harmoni angka-angka. Namun, jika kita berjalan menyusuri jalanan Canopic Way, kita akan merasakan sesuatu yang menyesakkan. Ketegangan politik dan agama sedang mendidih. Dan di tengah hiruk-pikuk intelektual ini, ada satu cahaya yang paling terang, Hypatia. Tragisnya, kisah ini tidak berakhir dengan penemuan besar, melainkan dengan teriakan di dalam gereja Caesarium. Pada Maret 415 Masehi, Hypatia diseret dari keretanya, dikuliti dengan pecahan ubin, dan tubuhnya dimutilasi oleh massa yang fanatik. Kematiannya bukan sekedar pembunuhan satu orang. Itu adalah simbol padamnya cahaya ilmu pengetahuan klasik dan awal dari apa yang kita sebut sebagai kegelapan intelektual. Hari ini kita akan mengenang bukan hanya kematiannya, tapi api pemikiran yang ia coba jaga agar tetap menyala. Siapa sebenarnya Hypatia? Jika kita melihat catatan sejarah, dia sering disebut sebagai sang filsuf. Ayahnya, Theon, adalah anggota terakhir dari institusi Mauseon yang bergengsi. Bayangkan kedekatan mereka. Theon mendidik Hypatia bukan untuk menjadi pengikut, tapi untuk menjadi pemikir bebas di masa ketika perempuan jarang sekali mendapatkan ruang di meja diskusi. Hypatia bukan sekedar pembaca buku, dia adalah penyunting dan pengembang. Kita berutang padanya karena ia melestarikan karya-karya besar seperti Arithmetika milik Diopantus dan Conics karya Apollonius. Tanpa ketelitiannya menyunting teks-teks ini, dasar-dasar aljabar dan geometri yang kita pelajari di sekolah hari ini mungkin sudah hilang di telan sejarah. Dia juga seorang praktisi. Hypatia mahir merancang astrolab, alat navigasi bintang yang rumit, dan hidrometer untuk mengukur massa jenis cairan. Murid setianya, Synesius, pernah menulis surat dengan nada penuh hormat, menyebutnya sebagai ibu, saudara, dan guru. Bagi Hypatia, matematika bukan sekedar angka kering, itu adalah bahasa suci alam semesta. Lalu, mengapa sosok yang begitu dicintai ini harus berakhir tragis? Kita harus memahami bahwa Alexandria saat itu adalah kuali panas konflik antara Prefek Orestes, sang penguasa sipil, dan Cyril, sang uskup yang ambisius. Orestes adalah sahabat dekat Hypatia. Dia sering meminta nasihat Hypatia tentang urusan negara. Bagi Cyril, pengaruh Hypatia adalah ancaman. Dia melihat seorang perempuan pagan yang cerdas yang disekelilingi oleh murid-murid dari berbagai latar belakang sebagai penghalang dominasi agamanya. Karena tidak bisa menyerang Hypatia secara intelektual, mereka menyerangnya dengan fitnah. Muncul desas-desus jahat bahwa Hypatia adalah seorang penyihir yang menggunakan mantra setan untuk menghasut Orestes agar melawan gereja. Di mata massa yang takutan dan tidak memahami sains, alat-alat astronomi milik Hypatia dianggap sebagai instrumen sihir. Tragedi di Caesarium adalah puncak dari kebencian yang dipupuk oleh ketidaktahuan. Saat tubuhnya terbakar menjadi abu, kita tidak hanya menghilangkan seorang ilmuwan, kita kehilangan semangat toleransi yang telah dibangun selama berabad-abad. Kisah Hypatia mungkin terasa seperti dongeng kuno yang jauh. Tapi apakah benar-benar demikian? Mari kita tarik garis merah ke masa kini. Ada sebuah fenomena sosiologis yang disebut sebagai efek Matilda. Istilah ini, yang dicetuskan oleh sejarawan Margaret Rossiter, menggambarkan bagaimana kontribusi ilmuwan perempuan seringkali diabaikan, diremehkan, atau justru dikreditkan kepada rekan laki-laki mereka. Bayangkan Rosalind Franklin yang data krusial untuk menemukan struktur DNA namun namanya sempat terkubur oleh rekan laki-lakinya. Atau Lise Meitner yang memberikan penjelasan teoritis tentang fisi nuklir tapi harus melihat Nobel jatuh ke tangan rekannya, Otto Hahn.
Sama seperti Hypatia yang dituduh menyihir karena kecerdasannya, perempuan di bidang STEM hari ini masih sering menghadapi prasangka halus. Kita menyebutnya sebagai pipa yang bocor atau leaky pipeline, di mana banyak perempuan bertalenta perlahan meninggalkan dunia sains karena kurangnya dukungan, bias sistematis, atau stigma bahwa bidang tertentu lebih cocok untuk laki-laki. Tragedi Hypatia bukan lagi soal ubin yang tajam, tapi soal pengabaian yang perlahan mematikan potensi besar manusia. Mengapa kita harus terus menceritakan kisah Hypatia? Karena merayakan perempuan dalam sains bukan sekedar soal kesetaraan politik. Ini adalah soal kelangsungan peradaban kita. Setiap kali kita membiarkan prasangka menghalangi seorang perempuan untuk belajar atau berkarya, kita sebenarnya sedang menyabotase masa depan kita sendiri. Kita mencoba memecahkan masalah besar dunia, mulai dari krisis iklim hingga penyakit yang belum ada obatnya, dengan hanya menggunakan separuh dari potensi otak kolektif manusia. Hypatia pernah berkata bahwa kita harus menjaga hak kita untuk berpikir, karena bahkan berpikir salah pun lebih baik daripada tidak berpikir sama sekali. Mari kita pastikan bahwa di masa depan tidak ada lagi cahaya yang dipadamkan hanya karena ia bersinar dengan cara yang berbeda. Karena pada akhirnya, sains tidak mengenal gender, ia hanya mengenal pencarian akan kebenaran. Terima kasih telah menemani jalan kita kembali ke Alexandria. Mari kita jaga cahaya itu agar tetap menyala.